Bapak Ibu, untuk kita sekarang sudah ada di bagian tahap akhir, sebetulnya di bagian akhir, yaitu bagian penyusunan skenario, dan kita paketkan saja dengan materi tentang penilaian. Untuk inti isinya apa? Langsung saja kita mulai dengan akhir ya Bapak Ibu. Targetnya adalah kita membuat RPP atau skenario. Isinya apa? Kita merujuk kepada edaran dari Kemdikbud di tahun 2019, dan ini pun masih berlaku juga di panduan yang 2022, bahwa ada 3 komponen inti untuk RPP yang digunakan oleh guru. Boleh diperbanyak, tapi 3 minimalnya, itu tujuan, langkah, dan penilaian. Nah, untuk tujuan itu kita bisa uraikan jadi kompetensi apa yang bisa kita pelajari bersama siswa, kemudian berikutnya aspek dan taksonominya. Terus untuk langkahnya, Bapak Ibu boleh menggunakan model, pendekatan, atau apapun itu. Namun fokus utama kita ada di bagian bahwa kegiatan intinya ada lembar kerja peserta didik, yang mana di situ aktivitas siswa betul-betul ditonjolkan gitu ya. Dan kemudian penutup diakhiri dengan refleksi, ada umpan balik juga di situ ya. Dan berikutnya untuk penilaian ada rubrik. Nah, di bagian RPP di sini diupayakan ditambahkan media, karena kita butuh kejelasan media apa yang akan kita gunakan. Nah, di hari Sabtu lalu kita sudah membahas tentang pembagian kelompok ya, pembagian kelompok dan juga pembagian materi-materi yang akan diambil. Harapannya setelah itu sudah terpikir, sudah terbayang kira-kira level integrasinya mau yang exist, enhance, atau extend gitu ya. Nah, kalau sudah terbayang kira-kira mau diapakan, kita tinggal pilih topiknya apa atau konsepnya tentang apa, kelasnya kelas mana, kompetensinya apa. Ini masih kurikulum 2013 ya, kita pakai KD, istilahnya KD, kemudian tujuannya. Kemudian setelah itu ada medianya. Nah, utamanya dari media yang kita pilih ini, aktivitas siswanya apa saja. Nah, untuk media ini yang bisa kita lihat untuk contoh mungkin ya. Ini ada list media digital untuk mendukung pembelajaran CT. Ini sudah di-share di grup, dan isinya untuk fisika lumayan banyak, ada sekitar 23 media, dan ini adalah yang sudah barusan dibuka contohnya. Ini yang versi OLabs. Kita bisa lihat bahwa di sini contohnya banyak sekali, ada untuk resistansi dan hukum Ohm, kemudian ada spektrometer prisma, kemudian ada karakteristik dioda, banyak sekali, kemudian juga sampai ke jangka sorong mikrometer juga ada. Di sini media ini bisa dipakai. Kemudian dari versi yang Kemdikbud ini juga ada, kita coba salah satu. Nah, ini masih bisa digunakan. Jadi ini untuk hukum Ohm, namun mungkin ini untuk yang masih relatif sederhana ya. Nah, berikutnya lagi ini dari Gizmos. Bapak Ibu bisa lihat di sini, tinggal dipilih bagian atasnya, kira-kira mau science atau math. Kita pilih science misalnya, grade 9 sampai 12. Kita pilih bagian sebelah sini yang ada seperti ini. Ini ada untuk optik diantaranya. Nah, jadi Bapak Ibu dari list yang sudah ada di sini, silakan Bapak Ibu bisa coba-coba yang mana saja yang kira-kira cocok, dan bisa terbayang nanti kalau misalkan belajar bersama siswa, aktivitas siswanya apa saja. Nah, aktivitas siswa itu tadi nanti kita coba uraikan jadi 2 tinjauan, yaitu aspek CT-nya yang AADP, kemudian bagaimana taksonominya, praktisisnya kira-kira gimana. Jadi skill siswa yang dimunculkannya itu berupa apa gitu ya. Nah, ini sebagai contoh aja Bapak Ibu, bahwa untuk di sini contohnya ada pembelajaran fisika menggunakan 2 aplikasi, yaitu Angry Birds, game Angry Birds, dan Physics Tracker. Nah, siswa membuat 20 sampai 30 detik video rekaman layar ketika mereka bermain Angry Birds. Kemudian menggunakan aplikasi transkripsi video, yaitu Physics Tracker, untuk mengumpulkan data. Nah, di sini computational thinking, math and science practices-nya yang diambil adalah data collection. Jadi siswa mengkoleksi data gitu ya, mengkolek data. Kemudian menggunakan physics tracker, siswa memvisualisasikan data, memplot waktu, posisi, kecepatan, percepatan, dan parameter fisik penting lainnya. Kita tahu kalau pakai physics tracker itu sudah otomatis bisa memunculkan banyak variabel ya sebetulnya. Nah, dari sini pun kita bisa melatihkan siswa untuk data visualization gitu ya. Nah, ini untuk contoh menggunakan games.
tapi aplikasi yang dipakai ada dua, yang satu gamenya, yang keduanya adalah physics trackernya. Nah, untuk komputasionalnya, di sini yang mana yang termasuk media komputasinya, sebetulnya dua-duanya. Kalau untuk Angry Bird ini sendiri, ini sebagai pemodelannya, kemudian untuk physics trackernya ini untuk penganalisis dan untuk visualisasinya. Nah, kemudian di bagian akhirnya juga kita bisa masuk ke tahap yang bagian ini nih, assessing computational model misalnya. Jadi kita bisa menilai, siswa bisa diajak untuk menilai apakah video game itu cocok dengan dunia nyata, apakah cocok untuk menggambarkan fisika yang sebenarnya. Jadi siswa pun bisa diarahkan ke arah sana. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini untuk hukum gas ideal. Siswa menggunakan simulasi PET untuk membantu mereka dalam membangun pemahaman konseptual dari konsep yang dimodelkan. Ya jelas ya, di sini practices-nya termasuk ke using computational models to understand concept. Ya. Jadi kita lagi-lagi fokusnya ke aktivitas siswanya, kira-kira aktivitasnya apa, CT-nya apa gitu ya. Jadi kembali ke situ. Nah, itu contoh-contoh aktivitasnya. Kemudian setelah itu kalau aktivitasnya sudah ada, lalu apalagi jelas penilaiannya bagaimana. Nah, untuk penilaiannya mungkin di sini kita agendakan untuk asesmennya, tinjauannya sebagai apa dulu gitu ya. Ada asesmen for learning, as learning, dan of learning. Ya, kalau for learning kita jelas bahwa for learning itu bahwa asesmen digunakan untuk pembelajaran gitu ya. Dan asesmen as learning sebagai pembelajaran, of learning atas pembelajaran. Kalau kita lihat secara diagramnya, untuk yang S dan for ini dilakukan saat pembelajaran, kita kenal dengan istilah asesmen formatif. Nah, yang berikutnya juga ada asesmen sumatif. Yang mana kayak yang kira-kira perlu kita lakukan, ya kita bisa gunakan yang formatif dan juga yang sumatif ya. Yang mana saja. Nah, untuk penilaiannya apa yang bisa kita lakukan? Nah, harapannya siswa bisa menunjukkan proses berpikirnya. Nah, ada tinjauan bahwa cara yang efektif untuk menilai kemampuan berpikir diantaranya adalah dengan think aloud method. Nah, think aloud ini ada dua cara, ada konkuren dan ada retrospektif. Yaitu maksudnya saat siswa melakukan proses pengerjaan soalnya, pemecahan masalahnya, siswa menjelaskan, dan kalau yang retrospektif itu setelah selesai pengerjaannya baru siswa menjelaskan. Nah, untuk teknisnya bagaimana? Untuk teknisnya kita bisa menggunakan yang mode tradisional, menggunakan soal PG ataupun esai. Ya. Nah, tentu saja kalau misalkan untuk PG dan esai ini biasanya dilakukan ketika sumatif ya, karena jarang sekali kita melakukan asesmen saat melakukan proses seperti ini, kecuali kalau misalkan kita seperti yang kita lakukan waktu hari Sabtu lalu, kita bahas materi, kemudian ada selipan soal di Kahoot ya, kemudian setelah itu kita bahas materi lagi, kita Kahoot lagi, jadi dari situ mungkin itu bisa juga sebenarnya pola semacam itu. Cuma kalau misalkan untuk computational thinking, karena pembelajarannya mungkin akan lebih fokus di siswa menggunakan aplikasi, artinya kalau siswa sambil menggunakan aplikasi kemudian malah menggunakan Kahoot juga, khawatirnya berat di gadgetnya, maka sebaiknya dihindari gitu ya. Kemudian boleh portfolio, wawancara, survei, ataupun skenario desain. Nah, di sini wawancara maksudnya bisa saja kalau misalkan kita mau mengambil yang konkuren di sini, untuk think aloud yang konkuren artinya siswa ketika sedang mengerjakan ditanya, kamu sudah sampai mana pengerjaannya, kemudian apa yang kamu pahami, kira-kira langkah berikutnya apa, kita bisa menanyakan hal itu langsung. Tapi tentu saja sangat mungkin kalau misalkan siswa kita ada sampai puluhan agak repot juga. Jadi oleh karena itu bagaimana kalau misalkan kita ingin yang konkuren tapi kita juga ingin semuanya dinilai. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah misalkan ada rekaman. Siswa direkam saat mengerjakan satu permasalahan, menyelesaikan satu permasalahan sambil direkam. Sambil dilihat dia bagaimana mengerjakannya, langkah-langkahnya gimana. Tapi tentu saja ini akan membutuhkan resource ya, sumber daya yang lumayan. Kalau misalkan siswa direkam kemudian masukkan ke YouTube itu lumayan juga untuk memorinya, untuk kuotanya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu mungkin untuk yang mode sederhananya bisa lakukan wawancara sederhana. Misalkan Bapak Ibu berkeliling dan bertanya kira-kira atau meminta siswa kerelaannya untuk siapa yang mau menyampaikan, atau misalkan kita juga keliling dan ditanya satu-satu progresnya seperti apa. Nah, untuk alat penilaiannya ini kita bisa berbasis pada pertanyaan-pertanyaan yang kita kira-kira kalau misalkan menguji algoritmik thinkingnya, kira-kira pertanyaan apa saja
Dapatkah siswa membuat serangkaian langkah untuk memecahkan masalah? Dapatkah siswa memecahkan masalah yang serupa dengan serangkaian langkah atau prinsip yang sama? Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan kita ingat di soal fisika, kalau kita tahu cara-cara yang biasa kita lakukan adalah ketika ada soal, contoh soal, kita langsung menuliskan diketahui dan ditanyakan, misalkan diketahuinya apa saja, kemudian ditanyakannya apa, kemudian jawab. Nah, dengan siswa membuat pengerjaan dari diketahui sampai ditanyakan dan kemudian menjawab, lalu ketika siswa diberikan contoh soal yang lain, apakah siswa masih dapat mengerjakan? Dan kita lihat langkah-langkahnya gimana. Kalau misalkan dengan langkah yang serupa dia bisa mengerjakan, atau misalkan ada bagian yang kita geser, apakah siswa tetap dapat mengerjakan? Artinya sangat mungkin bahwa siswa benar-benar telah memahami algoritma thinking-nya. Artinya dia tahu urutan mana yang harus didahulukan dan yang mana yang bisa ditunda gitu ya untuk mengerjakan satu soal. Nah, berikut juga termasuk yang dekomposisi, misalkan siswa memecah bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur gitu ya. Contohnya kalau misalkan diketahui ada jari-jari dari suatu benda tegar misalkan. Nah, kemudian benda tegar itu diputar dengan kecepatan sudut sekian misalkan seperti itu. Nah, ketika siswa menguraikan diketahuinya jadi bagian-bagian tertentu, kemudian satuan-satuannya diubah menjadi satuan dengan sistem internasional yang lebih biasa kita gunakan, maka itu pun bisa termasuk ke dekomposisi dan hal-hal berikutnya. Nah, untuk penilaian tentu saja kalau misalkan kita ingin fair, maka kita harus membuat rubrik. Nah, di sini ada contoh rubrik untuk penggambaran grafik ya, untuk grafik. Jadi kita gunakan skala skor 1 sampai 4. Kemudian untuk gambar dan deskripsi tentang grafik yang disajikan benar, maka skornya 4 gitu ya. Kalau misalkan sebagian besar yang tepat, maka 3. Kalau misalkan ada beberapa yang benar 2, dan kalau misalkan sangat terbatas dan hanya sebagian kecil yang benar, berarti skornya 1. Kita bisa menggunakan rubrik semacam ini, ataupun bahkan kalau misalkan ini dari sudut pandang guru, kita pun bisa juga meminta sudut pandang siswa. Nah, bagaimana siswa menilai dirinya sendiri? Contohnya di sini misalkan aspek decomposition. Kriterianya adalah saya memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan yang lebih dapat dikelola misalkan. Nah, siswa diminta untuk menjelaskan apa buktinya bahwa dia telah mampu, atau misalkan kalau misalkan dia mampu, kalau misalkan dia tidak mampu, maka dia pun bisa menjelaskan. Nah, di sini pun kalau misalkan kita ingat di poin-poin pengetahuan kita kenal ada yang namanya faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif gitu ya. Dan di sini pun kita bisa membantu siswa untuk memahami kira-kira bagaimana mereka jujur dengan dirinya dan bagaimana mereka mampu mengukur dirinya sendiri, apakah mereka benar-benar memahami atau tidak. Jadi dari penjelasan ini kita bisa mengenal kira-kira siswa itu benar-benar sudah paham apa belum. Ya, ini untuk contoh rubriknya. Dan pada bagian akhirnya tentu saja kita buatkan kartu soalnya. Nah, di sini ada contoh kartu soal. Untuk soalnya diambil soal esai sebetulnya, bukan pilihan ganda. Dan di sini dicontohkan ada 3 buah magnet batang yang dijaga tetap diam berkekuatan M-nya sekian, kemudian 3 buah lilitan kawat dengan karakteristik sekian. Nah, kemudian diceritakan bahwa komponen tersebut akan digunakan untuk membuat rangkaian yang dapat membangkitkan generator listrik yang dapat menyalakan sebuah lampu. Nah, perintahnya adalah lakukan simulasi menggunakan aplikasi lab virtual PET untuk mendapatkan GGL induksi yang terkecil dan terbesar sesuai data komponen di atas. Sertakan tangkapan layar dari 2 simulasi tersebut. Nah, jadi di sini yang poin utamanya apa? Yang pertama adalah siswa bisa melakukan dekomposisi, memahami fungsi tiap komponen dalam simulasi lab virtual. Jadi pas diminta melakukan simulasi ini, mau nggak mau siswa harus tahu dulu kalau misalkan disebutkan magnet batang, magnetnya sebelah mana, kemudian lilitan tuh yang sebelah mana. Jadi dengan mereka memahami, maka itu sudah melakukan dekomposisi. Kemudian algoritmanya mereka melakukan langkah-langkah untuk bisa menentukan kira-kira hasil yang akan mereka peroleh untuk mendapat GGL induksi terkecil dan terbesar itu caranya bagaimana. Jadi algoritmanya mereka yang susun sendiri. Kemudian memahami pola perubahan GGL jika terjadi perubahan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Kemudian abstraksi, menarik kesimpulan dari data-data yang dibandingkan. Nah, di sini pun kita bisa lihat di contoh soal yang bagian B-nya, kombinasi komponen manakah yang akan menghasilkan lampu paling terang dan paling redup. Nah, di sini pun siswa bisa mencoba mengambil kesimpulan juga ya, berdasarkan pola-pola yang telah terjadi sebelumnya. Nah,
data practices-nya, analyzing data. Kita menganalisis data dari komponen-komponen yang tersedia pada simulasi PhET. Kemudian modeling and simulation practices gitu ya. Kita menggunakan computational model untuk mencoba dan mengetes solusi. Dan kemudian system thinking, understanding the relationship within a system. Jadi system thinking ini maksudnya siswa dengan mencoba aplikasi PhET ini, dia tahu kalau misalkan mengubah ini apa yang berubah. Kemudian ketika yang lainnya diubah, apakah yang lainnya berubah juga gitu ya. Jadi dia bisa memahami berbagai hal yang terlibat dalam. Nah, untuk pembahasannya kira-kira seperti ini. Jadi ini bagian-bagiannya, kemudian siswa pun mencoba menjelaskan, ini kira-kira contoh penjelasannya ya. Nah, kalau misalkan siswa bisa menjawab ini dengan benar, misalkan bagian-bagian yang dijelaskannya, kemudian GGL terbesar yang akan diperoleh itu kalau bagaimana, kemudian maka kita bisa nyatakan dia mendapatkan poin 40 misalkan. Nah, kemudian yang bagian B-nya, yang B-nya kan tadi ditanya kombinasi komponen manakah yang akan menghasilkan lampu paling terang dan paling redup. Nah, misalkan dari situ, maka kita bisa nyatakan kita GGL terkecil magnetnya yang mana, lilitannya yang mana, gitu ya. Nah, kalau bisa menjawab seperti ini, ya sudah berarti jawabannya adalah yang 10 poin. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini misalkan benar satu, sebentar. Ya, benar satu berarti 5 poin, benar 2 berarti 10 poin. Tinggal gitu saja gitu ya. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu. Jadi rekapan akhirnya adalah bahwa RPP atau skenario yang akan Bapak Ibu buat adalah bahwa yang pertama diperinci tujuannya kira-kira KD-nya apa. Kalau misalkan mau diperjelas dengan indikator boleh. Kemudian aspek dan taksonominya yang dilatihkan apa saja. Kemudian langkah kegiatannya, LKPD, aktivitas fokus ke aktivitas. Kemudian setelah itu adalah penilaian dan rubrik. Kira-kira rubriknya mau seperti apa. Tentu saja rubriknya kalau misalkan mau dibuat dalam kartu soal seperti ini sangat baik karena di LKI yang terakhir ya itu dinyatakan dalam bentuk butir soal. Dan yang terakhir ini media yang akan kita gunakan. Ya itu saja mungkin Bapak Ibu gambaran dari materi kita untuk penutupnya. Dan sebelum dilanjutkan ke agenda berikutnya, ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu? Baik, sepertinya tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita masuk. Oh, ya, mangga Bu Tita. Itu yang RPP ya. Itu teh minimal. Jadi minimalnya harus seperti itu gitu. Atau iya, misalnya kan kayak RPP yang sebelumnya itu kan komponennya banyak ya. Iya. Kalau misalnya RPP yang nanti dibikinkan itu misalnya disesuaikan sama RPP yang biasanya kita bikin, cuman mungkin di langkah pembelajarannya mengikuti yang ini itu nggak apa-apa Pak Iman? Boleh Bu, mangga. Jadi Siap. silakan gunakan aja yang Bapak Ibu biasa punya dan mungkin kan biasa mungkin sudah punya format ya, format Ya, yang ya. kadang-kadang tinggal edit-edit sebagian-sebagian. Jadi yang bikin beda di sini cuma di bagian ini aja Bu, di bagian tujuan ada aspek dan taksonomi. Ini aja. Oh iya, Yang iya. bikin beda cuma ini kok. Dan paling di rubrik. Siap. Hatur nuhun. Sami Bu. Pak Iman, ini untuk taksonomi. Untuk taksonomi CT kan ada 4 ya. Ada data praktis gitu kan, modeling, simulasi, computation, system thinking. Apakah itu harus selalu ada 4-4-nya? Soalnya ini yang contoh di RPP yang di lembar kerja ini hanya ada 3, hanya ada modeling, data praktis, dan system thinking. Sedangkan untuk computation problem solvingnya nggak ada gitu. Apakah emang harus lengkap keempat-empatnya ada atau boleh salah satunya nggak ada gitu kan? Ini ketika dilihat contoh RPP-nya nggak ada komponen computation problem solving-nya. Iya Bu.
Betul, jadi nggak wajib semuanya harus ada, Bu. Yang cocok aja kira-kira, jadi fokus kita ke aktivitas siswanya. Jadi kalau misalkan aktivitas siswanya cocok dengan hanya misalkan DP dan Tiga. MSP saja, cuma 2 gitu ya, yang CPS dan ST-nya nggak ada, ya sudah nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Betul. Tergantung dari karakter materi, Pak, mungkin ya, dan karakter dari konsepnya ya, Pak ya. Iya, dan media yang akan digunakan. Media yang akan digunakan. Oh iya, iya. Iya, mangga ada lagi Bapak Ibu. Jadi ini kita sebut ini minimal. Oh, minimal. Minimal. Yang lainnya mungkin sudah cukup jelas ya. Ya, baik, kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi, kita coba lanjut dulu ke agenda kita yang berikutnya. Mungkin ada penguatan dari Pak Dian, mungkin silakan Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya off cam ya. Pak Iman juga mohon maaf, saya off kamera, sedang tidak kondusif di sini. Jadi sebetulnya tidak penguatan sih Pak Iman, hanya meng-highlight apa yang sudah Pak Iman sampaikan ketika luring dan setelah luring gitu ya. Dan sebetulnya sudah sangat luar biasa sekali Pak Iman ini, Bapak dan Ibu, sintesis apa materi-materi dari yang kami berikan sehingga sangat sederhana mungkin, sehingga Bapak Ibu sangat mudah sekali memahami. Dengan waktu mungkin kemarin hanya 2 hari, Bapak Ibu sudah cukup memahami apa itu CT, bagaimana pengintegrasiannya sebetulnya. Nah, kemudian dalam integrasi sebetulnya kalau memang CT ini awalnya dari computer science Pak Iman dan Bapak dan Ibu, jadi banyak sekali istilah-istilah yang memang seperti ADP saja, computational thinking. ADP itu memang awalnya adalah definisinya definisi dari computer science. Jadi istilah-istilahnya computer science. Hanya saja kita coba bagaimana sih contoh dalam pembelajaran sainsnya itu seperti apa. Nah, di awal kami menekankan integrasi CT ini memang fokus ke penyelesaian masalah seperti di awal mungkin di Pak Iman sudah sampaikan bahwa secara definisi pun CT itu adalah proses berpikir untuk penyelesaian masalah. Kenapa sih penyelesaian masalah ya? Karena saya sampaikan juga bahwa inovasi-inovasi pembelajaran kita beberapa tahun terakhir memang fokus ke bagaimana sih melatihkan atau mengembangkan kemampuan masalah siswa. Dimulai dari inovasi pembelajaran STEM, misalkan dari didekati dengan bagaimana cara insinyur atau engineer bekerja, dari mulai langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Kemudian ini datang muncul CT, kita fokus, iya sebentar ya, tunggu sama Bu. Kita fokus ke cara berpikir seorang programmer gitu ya, karena beberapa penelitian juga mohon maaf Bapak Ibu terganggu. Jadi beberapa penelitian juga bahwa seorang programmer itu ketika menyelesaikan masalah, cara berpikirnya itu sangat efektif gitu, efektif dan efisien. Nah, ada cara berpikir inilah yang ingin kemudian kami terapkan atau integrasikan dalam pembelajaran atau dibiasakan kepada siswa. Nah, kemudian dirangkum menjadi ADP, inilah cara berpikirnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dalam pembelajaran tadi ditanyakan apakah harus muncul semua ADP-nya atau taksonominya. Tidak harus sebetulnya Bapak dan Ibu. Maksudnya belum sampai saat ini belum ada referensi yang harus memunculkan
semua taksonomi harus ada, atau misalkan apa namanya, aspek CT harus muncul dan lain sebagainya. Artinya kami di KT ini bukan sebagai model tapi pendekatan. Kemudian sebentar Bapak Ibu ya. Kemudian dalam pembelajaran memang untuk mengukur berpikir memang agak sulit gitu ya dilakukan. Aktivitasnya seperti apa? Nah, makanya kami munculkan taksonomi yang dikemukakan oleh Weintraub tahun ini. Penelitiannya sangat baru. Kalau dilihat dari yang Pak Iman share itu tahun 2015, jadi masih sangat baru sekali taksonomi CT ini. Nah, taksonomi ini sebagai membantu untuk Bapak Ibu sebetulnya, membantu untuk memvariasikan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan proses computational thinking, ya cara berpikir sisa tadi, meningkatkan ADP tadi. Jadi taksonomi ini fungsinya sebagai bantuan bagi Bapak Ibu untuk bantuan aktivitas. Kalau misalkan biasanya aktivitas monoton seperti itu, nah kira-kira kita selipkan aktivitas-aktivitas taksonomi tadi. Itu kan praktisis tadi dalam dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Terus kemudian apa lagi? Sebentar. Mungkin saya izin share screen ya Pak Iman ya. Bang, boleh. Hostnya harus dipindahin dulu ya kalau mau share. Sebentar Pak. Ya, mungkin supaya terbayang gitu. Sebenarnya saya meng-highlight dari penjelasan Pak Iman dari kemarin, contoh-contohnya saya yakin Bapak Ibu juga sudah mulai pemahamannya terkait berbagai aspek ini. Jadi di dekomposisi tentu kata kuncinya Bapak Ibu melatihkan anak-anak untuk menguraikan suatu permasalahan. Dalam konteks permasalahannya tentu sains dan ini pembelajaran fisika gitu. Jadi kata kuncinya kalau di dekomposisi adalah permasalahan seperti apa? Permasalahannya yang cukup kompleks artinya bisa diuraikan oleh anak SMA. Gitu ya. Nah, kemudian di abstraksi ini tidak serta-merta anak-anak membuang atau memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, tapi tahu secara utuh dan kenapa. Misalkan contohnya, Bapak Ibu pernah melihat model tata surya, gitu ya, model tata surya yang yang real, misalkan real. Nah, tentu anak-anak jika dihadapkan dengan data-data yang asli, model tersebut sangat banyak kekurangannya gitu ya, sangat banyak keterbatasan atau beberapa hal itu diabaikan, misalkan seperti skala jaraknya, skala ukurannya gitu ya. Yang terlihat di model tersebut hanya yang benar itu dari urutannya saja, atau misalkan dari segi pencitraannya atau warnanya, penampakan planetanya dan sebagainya. Nah, ketika melihat hal tersebut, anak-anak harus tahu yang real fokus yang bersama seperti apa, artinya yang model asli, bukan model asli, realnya fenomena seperti apa, kemudian dimodelkan seperti apa, dibatasi, diabstraksi, gitu ya. Artinya variabel-variabel yang pentingnya apa saja dalam model tersebut, gitu ya. Kenapa kemudian skalanya tidak dimasukkan dalam model tersebut, perbandingan skala jarak, perbandingan skala ukuran. Mungkin ketika itu diterapkan, maka model tersebut tidak akan
misalkan dengan ukuran matahari segede bola saja, di mana sih posisi bumi, tentu modelnya akan sangat besar sekali gitu ya. Makanya untuk variabel tersebut, variabel skala itu kita coba tidak perhatikan. Nah, anak-anak bisa menjelaskan seperti itu di abstraksi itu. Nah, kemudian di pattern recognition tentu anak-anak dilatihkan dengan pola, dengan apa ya, dengan tidak ujuk-ujuk anak-anak diberikan masalah bisa gitu ya. Tentu dilatihkan menyelesaikan sebuah masalah, dan ketika diberikan permasalahan yang sama, anak-anak sudah terbiasa menyelesaikan permasalahan yang mirip gitu ya. Terus di algoritma itu berkaitan dengan langkah-langkah seperti apa? Langkah-langkah tentu kalau dalam konteksnya komputer science, langkah-langkah yang memiliki aturan tertentu, apa namanya, ketika diaturnya seperti apa oleh kondisional biasanya. Ketika apa namanya, ketika seorang program itu aturan ini algoritma ini dia punya aturan tertentu gitu ya untuk menyusun langkah-langkahnya. Jadi tidak hanya asal langkah, tapi dia tahu dulu aturannya sebelum menyusun langkah tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini maksud saya untuk algoritma. Jadi tidak bukan berarti ketika anak-anak mengikuti melakukan langkah praktikum itu mereka sedang melakukan algoritma. Jadi jangan fokus ke setiap ada langkah itu melatihkan algoritma siswa, tapi fokusnya ke berpikirnya, apakah benar siswa berpikir mengusulkan langkah-langkah atau melatihkan siswa membuat langkah-langkah sendiri atau tidak di algoritma itu. Terus apa namanya? Ya ini contoh saja sih. Gitu ya. Saya tidak fokus di sini. Terus saya fokusnya ke terakhir sih ketika analisis. Di sini juga ini yang tadi dicontohkan Pak Iman ya, dijelaskan Pak Iman. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, contohnya ini maksud saya tadi sebagai apa namanya, praktisi taksonomi ini sebagai ide Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas gitu. Ini kan materinya sebetulnya di materi misalkan contohnya di parabola gitu ya. Nah, Bapak Ibu biasa melakukan parabola itu belajar parabola seperti apa gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu biasa praktikum misalkan atau misalkan pengambilan datanya tuh seperti apa gitu ya. Apakah manual atau misalkan apa namanya virtual dan lain sebagainya, atau misalkan data real diambil gitu ya. Nah, di sini ini contohnya pakai Angry Bird. Ini tidak real, tentunya tidak real. Tapi kalau disebutkan di sini datanya data collection. Tapi kalau misalkan di sini disebutkan datanya creating data gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan sebetulnya antara creating data dan data collection. Creating data itu sekalipun misalkan Bapak Ibu mengambil data, ini datanya menggunakan PET, sekalipun menggunakan diambil dalam Excel, terus diolah menggunakan Excel, tapi data-data ini disebut creating, datanya di-generate oleh si PET. Artinya karakteristik datanya itu perhitungan, tidak real. Tapi kalau ini disebut data collection, karena sekalipun tidak real, tapi data yang diambil oleh video ini data betul-betul perpindahan dari si apa namanya Angry Bird ini, sehingga karakteristik datanya tidak di-generate oleh si Angry Bird-nya, tapi diambil langsung oleh si tracker ini. Jadi karakteristiknya seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin saya memberikan banyak sekali virtual data untuk memudahkan saja aktivitas sebetulnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan real, memudahkan datanya. Misalkan ya, kalau misalkan percobaan sederhana bisa ke Bandul, gitu ya, bisa dilakukan dengan real, baiknya datanya data real Bapak Ibu, karena itu melatihkan siswa misalkan error dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau misalkan Bandul menggunakan virtual, datanya pasti data
data ini, apa namanya, data ideal, sangat ideal, tidak ada error dan lain sebagainya. Nah, di analisis topik tentu Bapak Ibu, kalau saya bayangkan kalau tadi melihat bahwa ketika integrasi CT kita ada eksis, itu artinya eksis ini tuh di karakteristik pembelajaran IPA sendiri kalau melihat taksonomi itu ya muncul kita belajar, kita mengenalkan data, kita mengenalkan model juga, pasti kita menggunakan model dalam pembelajaran, entah itu model matematis, entah itu model real atau virtual gitu ya, kita pasti menggunakan model. Terus problem permasalahan kita pasti diawali dengan permasalahan dulu ya. Di akhir sistem tentu kita sangat belajar sistem, mau itu apa namanya menggunakan digital atau tidak, kita di dalam pembelajaran sains khususnya fisika pasti muncul apa namanya taksonomi di CT Science itu. Nah, terlepas Bapak Ibu ingin mengintegrasikan level axis, ensign, sampai extend gitu ya, itu sebetulnya tergantung kemampuan anak-anaknya, support sistemnya gitu di sekolah dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus untuk sebetulnya media-media yang itu hanya memudahkan, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu hanya memudahkan, artinya artinya gini, kalau sekolah saya tidak mungkin menggunakan media dan lain sebagainya. Apakah bisa mengintegrasikan CT? Ya tentu bisa. Kita fokus ke proses berpikirnya. Kalaupun ingin menerapkan taksonomi CT-nya yang tidak menggunakan digital gitu ya, atau tidak menggunakan ya digital atau apa namanya virtual gitu ya, ya manual saja, tapi tetap mengacu pada bagaimana meningkatkan proses berpikirnya, terus bagaimana aktivitas-aktivitasnya dari taksonomi praktisis itu. Gitu. Itu sih Pak Iman paling kalau dari saya, sedikit banyak mudah-mudahan apa ya tidak membingungkan lagi apa yang saya sampaikan dari apa yang Pak Iman sampaikan gitu ya. Intinya saya sangat mengapresiasi sekali apa ya, cara Pak Iman menyampaikan, terus menyederhanakan apa-apa yang kami berikan gitu ya. Karena jujur kalau misalkan plek-plekan ngikutin sangat sangat sulit sekali dipahami oleh peserta. Tapi dengan Pak Iman cara menyampaikannya seperti kemarin gitu, saya sangat bersyukur sekali dan luar biasa sekali gitu ya. Dan Bapak Ibu juga harus bersyukur memiliki apa ya, mungkin ketua MGMP seperti Pak Iman ini, muda, terus sangat luas wawasannya dan sangat berdedikasi gitu. Itu mungkin Pak Iman, terima kasih Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih Pak Dian. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan mumpung ada Pak Dian? Ini bagus maksudnya yang disampaikan Pak Dian juga barusan betul melengkapi, termasuk yang barusan yang contoh do and don'ts-nya itu makin kebayang gitu ya. Mangga Bapak Ibu, ada? Nah, kalau tidak ada, mungkin kita masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu. Saya akan berikan saya akan buka breakout room. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk nanti mungkin sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk bergabung dengan kelompoknya yang kemarin sudah dibentuk. Iya, room sudah dibuka. Rekamannya saya hentikan ya di sini. Jadi kita fokus di grup kita di roomnya masing-masing. Sebentar Bapak Ibu. Sebelum pada masuk ke room, oke, sebentar. Oh ya, sudah pada gabung. Ya, baik Bapak Ibu, silakan mungkin sekarang gabung dulu dengan roomnya dan nanti saya akan berkeliling ke roomnya masing-masing. Sekiranya mungkin nanti ada yang perlu didiskusikan lagi.